Tentara Nasional Indonesia merupakan salah satu elemen penting yang berperan di bidang pertahanan, keamanan, dan juga kedaulatan suatu negara. Keahlian dan kekuatan tentu sudah merupakan hal wajib bagi anggota TNI, mulai dari ilmu bela diri juga keahlian dalam bersenjata. Tak lepas dari itu semua, Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki banyak ragam aliran pencaksilat, dan juga tak sedikit anggota-anggota pencaksilat yang aktif di dalam anggota TNI. Berikut merupakan 7 cuplikan video anggota pencaksilat yang masuk dalam jajaran TNI. Simak terus. Persaudaraan Setia Hati Terate, yang dikenal luas sebagai PSHT, merupakan organisasi olahraga pencaksilat yang diinisiasi oleh Ki Hajar Hardjoatmojo pada tahun 1922. Hingga saat ini, pencaksilat PSHT termasuk dari salah satu pencaksilat yang aktif di barisan TNI. Tak sedikit dari anggota PSHT yang ikut andil dan berperan dalam menjaga keamanan dan pertahanan Indonesia. Selain itu, PSHT juga menjadi salah satu organisasi pencaksilat dengan anggota terbanyak dan juga disegani. Tak hanya di Indonesia, PSHT juga berkembang di berbagai negara. IKSPI Kerasakti merupakan pencaksilat beraliran kungfu di bawah naungan IPSI dan Federasi Kungfu Indonesia. IKSPI berdiri pada tahun 1980 yang didirikan oleh almarhum Raden Totong Kim Darto sebagai pendiri pertama sekaligus sebagai guru besar dari perguruan IKSPI. IKSPI juga termasuk dari salah satu bela diri pencaksilat terbesar yang ada di Indonesia dan berkembang di berbagai negara lainnya seperti Malaysia, Brunei, Thailand, Singapura, Hong Kong, Timur Leste, Korea Selatan, hingga Irlandia. Oleh karena itu, banyak pula anggota IKSPI yang aktif di barisan TNI. Tentu tak hanya kemampuan bersenjata yang dibutuhkan dalam pertempuran, keahlian bela diri juga tak kalah penting. Indonesia memang dikenal sebagai negara yang memiliki banyak sekali perguruan pencaksilat. Bela diri tradisional sampai sekarang masih berjasa dan seakan tidak tergerus zaman. Salah satu bela diri yang masih bertengger di puncak kejayaan di Indonesia adalah Merpati Putih. Merpati Putih merupakan salah satu perguruan silat di Indonesia yang mengajarkan anggotanya seni bela diri tangan kosong. Merpati Putih konon telah berkembang sejak tahun 1550-an dan disebut-sebut sebagai salah satu ilmu bela diri yang termasuk kategori budaya tanah air Indonesia. Saking hebatnya seni bela diri yang diajarkan oleh perguruan Merpati Putih, membuat ilmu ini kemudian dipelajari oleh anggota militer. Ilmu bela diri dari Merpati Putih sudah menjadi materi latihan untuk prajurit Rebohar 40 Kohar Matau. Bagar Nusa, satu-satunya organisasi pencaksilat yang berada di bawah naungan NU, lahir pada tanggal 3 Januari 1986.
Salah satu tujuan didirikannya pencaksilat Pagar Nusa yaitu untuk mempertahankan tradisi, menggali, mengembangkan, dan melestarikan seni bela diri pencaksilat. Menurut sejarah NU, awal mula pencaksilat tak lepas dari peran pesantren sebagai padepokan pencaksilat, dan dari situlah pencaksilat Pagar Nusa mulai berdiri dan berkembang hingga saat ini. Pagar Nusa juga pernah diminta untuk ikut menjaga NKRI oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Hal itu beliau kemukakan di hadapan ribuan pendekar Pagar Nusa yang hadir dalam rangka jasa kubroh dan pengukuhan pimpinan pusat Pagar Nusa. S. Hawinongo, salah satu pencaksilat yang juga berkembang di Indonesia dan juga Eropa, seperti Perancis dan juga Belanda. Lahir pada tanggal 15 Oktober 1966. Menurut cerita, PSHW merupakan pecahan dari pencaksilat Setia Hati yang didirikan oleh Bapak Raden Djimat Hendro Suwarno. Ajaran pencaksilat S. Hawinongo merupakan ilmu mengolah raga batin untuk mencapai keluhuran budi guna mendapatkan kesempurnaan hidup, bahagia, sejahtera lahir batin dunia dan akhirat. Semua itu sangatlah berkesinambungan jika dikaitkan dengan syarat-syarat bergabung dalam anggota TNI, di mana kesehatan fisik dan mental sangat diutamakan. Tak heran jika tak sedikit anggota S. Hawinongo yang terjun ke dunia militer. Perisai Diri, organisasi pencaksilat yang lahir pada tahun 1955 dan didirikan oleh Raden Muhammad Subandiman Tirjoatmojo. Perisai Diri merupakan salah satu dari 10 perguruan pencaksilat yang mendapatkan predikat perguruan historis karena telah memberikan kontribusi dan pengaruh terhadap sejarah perkembangan IPSI dan pencaksilat secara umum pada era awal terbentuknya IPSI. Selain itu, Perisai Diri juga menjadi salah satu organisasi bela diri yang aktif di dunia militer. Tentunya anggota Perisai Diri ini tak hanya diajarkan teknik bela diri tangan kosong, teknik bersenjata juga diajarkan pada tingkatan selanjutnya setelah tingkatan kasar. Perisai Putih, pencaksilat yang berdiri pada tanggal 1 Januari 1967, juga termasuk dalam 10 pencaksilat historis yang berperan dalam pembentukan IPSI. Selain itu, Perisai Putih juga merupakan pencaksilat yang ikut serta menjaga keamanan dan kedaulatan negara Indonesia dan aktif di barisan TNI. Jika melihat sumpah yang ditetapkan bagi setiap anggota pencaksilat Perisai Putih, sangatlah cocok apabila diaplikasikan dalam kehidupan militer. Di antara deretan sumpah yang diwajibkan kepada setiap anggota Perisai Putih yaitu sebagai berikut: bersikap kesatria dan patuh kepada Pancasila, patuh kepada orang tua dan guru, rendah hati dan tidak sombong, menjunjung tinggi martabat dan kehormatan perguruan, serta setia dan selalu menepati janji.